Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Mulia Putri dengan NIM 122111325. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mereview materi mata kuliah aplikasi komputer ekonomi selama 1 semester dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi, Eskom Mkom. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada modul linear programming. Linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau product mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimalkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda, dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Ada dua model dalam linear programming yaitu model grafik dan model simplex. Model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimal dua variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Untuk model simplex sendiri digunakan untuk memecahkan masalah programisasi linear melalui iterasi di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama seperti model grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau maksimisasi dan biaya minimum atau minimisasi. Namun, pada model simplex, jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum memasukkan data pada POM harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula sistematis sebagai berikut. Tentukan variabel, kemudian fungsi tujuan, fungsi kendala atau batasan. Setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan pada program POM for Windows. Nah, pada modul linear programming sendiri kita ada 11 latihan soal yang harus dikerjakan. Kemudian di sini untuk tugas 6 sendiri terkait dengan linear programming dikumpulkan pada tanggal 31 Oktober 2022. Kemudian sebelum ke materi berikutnya, di sini ada UTS aplikasi komputer ekonomi, di mana di sini ada 10 soal yang harus kita kerjakan yang tentunya dengan modul yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, untuk UTS sendiri pada tanggal 3 November 2022. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya itu ada modul forecasting atau peramalan. Nah, modul forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series. Misalnya data penjualan untuk memprediksi masa depan permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series, yang dalam POM meliputi metode naif, moving average, rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Kemudian model kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas
yang disebut dengan regresi sederhana, atau hanya satu variabel bebas, atau regresi berganda atau variabel bebas lebih dari satu. Model ketiga yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perakiraan. Tujuannya untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk model forecasting sendiri, di sini ada 4 soal latihan. Kemudian untuk tugasnya dikumpulkan pada tanggal 21 November 2022. Kemudian untuk materi selanjutnya masih sama, yaitu terkait dengan modul forecasting. Penjelasannya juga masih sama seperti yang sudah saya jelaskan. Namun di sini kita lebih spesifik, kita menggunakan time series atau runtut waktu. Nah, input analisis time series adalah serangkaian angka yang mewakili data melalui periode waktu. Sedangkan hasilnya adalah selalu perkiraan untuk periode berikutnya. Hasil tambahannya disajikan bervariasi sesuai dengan teknik yang dipilih. Untuk setiap teknik, output meliputi urutan atau perkiraan yang dibuat pada data masa lalu dan perkiraan untuk periode berikutnya. Bila menggunakan analisis tren atau dekomposisi musiman, perkiraan dapat dibuat untuk lebih dari satu periode waktu ke depan. Nah, di sini ada 6 soal latihan yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada tanggal 27 November 2022, yaitu untuk tugas 8-nya. Kemudian untuk materi selanjutnya ada modul network atau jaringan. Nah, network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model atau model jaringan, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Yang pertama ada minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat atau poin dalam semua jaringan, sehingga total jaraknya minimal. Misalnya, digunakan untuk menentukan cara terbaik atau efisien untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa air. Yang kedua ada maximal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Misalnya digunakan untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui sebuah jaringan jalan raya. Yang ketiga ada shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk menentukan jalur terpendek dari sebuah kota menuju kota lain melalui jaringan jalan raya. Nah, untuk modul network sendiri kita diberi 3 latihan soal, kemudian dikumpulkan pada tanggal 3 Desember 2022. Mungkin itu saja pembahasan terkait dengan review materi aplikasi komputer ekonomi. Untuk review materi selanjutnya akan disampaikan melalui video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.